Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kembali kuliah untuk pemrograman berbasis kerangka kerja. Nah, untuk materi hari ini kembali kita buka. Silahkan Anda buka di linknya, ya. Kita bisa lihat linknya ada di sini ya, di eh, Fajar Baskoro blogspot.com ya, ini bisa dibuka ya. Kemudian kita lihat ya materinya, kita bahas melanjutkan ya. View yang lalu mungkin ada load sama view, kita ke model dalam CI atau pelaksanaan aplikasi akses database dengan menggunakan framework. Nah, kalau kita lihat di sini yang membahas tentang model dan contoh-contoh latihannya itu ada beberapa ya, mulai dari bagian bab 19, 20, 21 sampai 23. Jadi di sini kita banyak latihan. Oke, kemudian sebelum kita mulai, silahkan Anda bisa buka ya. Itu untuk absennya itu ada di bagian sini, model dan flow dalam framework ya. Nah, di sini di bagian bawah ini ada absennya untuk hari ini. Kode absennya adalah 699-335. Silahkan terlebih dahulu Anda absen, baru kemudian nanti kita akan bahas bagaimana mengakses data atau dalam hal ini database dengan menggunakan framework CI atau Code Igniter. Oke, sebagai studi kasus kita akan buat sebuah aplikasi yang bisa mengakses atau create, read, update, sama delete ya. Hmm. Kalau kita lihat fungsinya, ini kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat fungsinya dari aplikasi atau sebuah model. Kalau sebelumnya kita bahas tentang controller sama view, apa yang nampak, kemudian apa yang mengendalikan. Nah, perbedaannya kalau itu dibuat semacam struktur, ya, struktur MVC, ya, model view controller, maka kita bisa lihat ini adalah yang usernya adalah sisi browser. Sedangkan view itu adalah bagian framework yang mengurusi presentation asset atau hal-hal yang nampak di dalam presentasi atau istilahnya adalah UI ya. Nah, kemudian berikutnya itu kita bisa lihat ya bagian controller. Controller ini adalah yang mengendalikan atau menjadi pengendali atau penghubung antara model dan view. Tugasnya adalah satu receive ya, receive ini receive input dan sebagainya ya. Kemudian interpretasi dan validate input. Jadi dia yang akan mengecek ya input dan juga memvalidasi inputnya sudah betul atau belum. Kemudian berikutnya itu adalah create dan update view. Nah, dia yang membuat create dan update view. Kalau view-nya itu nampilkan ya, yang meng-create sama mengupdate berdasarkan data yang di request, nah itu adalah controller. Kemudian berikutnya itu adalah
request atau query dan modify model. Nah, query dan modify model. Kemudian berikutnya ini di bagian model. Nah, ini adalah ada yang berurusan dengan penyimpanan data atau data storage, kemudian integritas dan konsistensi relasi antara tabel, kemudian query dan juga mutasi. Ya. Nah, kemudian ini adalah model di dalam MVC, terutamanya adalah di code igniter. Nah, berikutnya adalah kita akan belajar kalau di struktur file, di mana aja model itu kita bisa lihat di sini. Ini adalah foldernya di bagian application system user guide. Kemudian model ada di bagian application. Jadi bagian ini adalah adanya atau tempat menyimpan library dari model. Oke. Kemudian apa saja yang dikandung dalam sebuah model kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini model itu adalah nanti yang menyimpan data, kemudian menangani request query yang selanjutnya akan dikirim ke bagian view oleh controller. Nah, contoh model misalnya adalah struktur relasi dari sebuah tabel. Ini adalah contoh sebuah model ya. Ini kita bisa lihat, ini contoh struktur dari sebuah model. Kemudian ya, kalau kita lihat di dalam sebuah model, ini adalah bentuk atau isi dari sebuah model. Supaya lebih jelas, saya akan bukakan linknya langsung ya. Ini biar lebih besar. Lebih besar. Kemudian kita, ya ini adalah sebuah model ya. Yaitu adalah relasi tabel. Di sini ada tabel kelas, tabel dosen, tabel ruang, tabel mata kuliah. Contohnya adalah sebuah aplikasi untuk sistem akademik. Ya. Nah, isi dari model ini adalah yaitu sebuah kelas yang merupakan extend dari CI model. Nah, isinya nanti adalah function-function yang menangani atau berkomunikasi dengan tabel. Di dalam model kita harus menuliskan query untuk mengambil data di database dan mengembalikan hasil query berupa data. Nah, nilai kembalian nanti akan berupa array ataupun objek. Contoh di samping atau sebelah kanan ini ada sebuah kelas model ya. Nah, mana ini kok apa cirinya kelas model ya? Di sini ada ekstensi model, berarti dia turunan dari CI model. Ini dinamakan kelas produk model ya. Tulisannya biasanya mesti huruf besar diawali ya. Kemudian ada tulisan produk underscore model, ini menandakan kelas ini di-create karena merupakan sebuah model. Kemudian dia punya metode, yaitu metodenya atau functionnya yaitu adalah function find sama get expired product. Nah, biasanya kelas model itu adalah isinya adalah query terhadap tabel dan hasil query-nya atau return query-nya. Contoh function find ini adalah merupakan fungsi untuk menemukan isian ya dari suatu tabel. Contoh adalah $query, ini variabelnya, sama dengan this db get where tabel name id id. Berarti ini adalah
menampilkan isi dari tabel dengan ID yang sesuai dengan parameter $ID. Sebagai hasilnya itu adalah return $query row atau berupa satu objek. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu adalah metode atau function public function get expired product. Nah, di sini isinya apa? Yaitu adalah $query this db query, ya, ambil data query dari select bintang from tabel where expired sama dengan 1. Yaitu tampilkan semua data dari tabel di mana expirednya sama dengan 1 atau sudah expired. Kemudian karena ini datanya banyak, karena kemungkinan lebih dari 1 ya, yang expired, ya, maka return query-nya itu adalah berupa array of object atau array object. Nah, return-nya itu adalah dimasukkan ke result. Jadi contoh isi model yaitu adalah extend CI model. Kemudian berikutnya, ya, contoh CI model yang lain misalnya adalah ada class account model, extend CI model. Tugasnya ini adalah melakukan atau mencari informasi isian saldo. Nah, jadi posisi saldo sekarang berapa? Kemudian berikutnya kalau ini diisi, ya, maka kemudian akan cari posisi saldo setelah diisi. Statementnya atau instruksinya adalah public function deposit, deposit count, kemudian $ID. Current balance this db get where balance ID ya. Sekarang posisinya. Kemudian new balance, current balance plus deposit count. Ya, tambah deposit count. Kemudian this db update to balance ID. Kemudian berikutnya contoh yang lain yaitu adalah function withdraw. Withdraw itu adalah ambil current balance, ya, atau dilihat posisinya. Kemudian yang baru itu adalah saldo baru, saldo lama dikurangi dengan withdraw-nya. Baru kemudian di-update tabel. Kemudian berikutnya tentang query builder. Query builder adalah kelas yang termasuk di dalam model yang berasal dari library query builder yang ada di CodeIgniter. Berisi metode untuk membuat query database. Query builder itu ada fungsinya, ada insert, ada get, ada update, ada delete, dan juga adalah get where. Insert atau biasanya pemakaiannya adalah this db insert adalah untuk menambahkan data ke tabel. Kemudian kalau get, this db get untuk mengambil data dari tabel. Ya, fungsinya itu bisa diartikan sama seperti fungsi select dalam query. Kemudian berikutnya adalah, ya, untuk update data di tabel itu kita pakai pernyataan update atau this db update. Kemudian berikutnya untuk menghapus itu kita bisa pakai this db delete atau untuk menghapus data di tabel. Sedangkan fungsi get yang ada persyaratannya atau query select yang ada where-nya kita bisa gunakan this db get where untuk mengambil data dengan kriteria yang ada di dalam where-nya. Kemudian aturan penulisan model. Aturan penulisan model biasanya diawali dengan huruf besar atau huruf kapital.
Kemudian kalau lebih dari satu suku kata, maka dipisahkan dengan underscore sebagai tanda penghubung. Contoh model adalah ada artikel model.php, produk model.php, font model.php. Kemudian berikutnya kelas model. Di dalam model itu ada nama kelas. Nama kelas model itu harus sama dengan nama filenya. Kemudian isi dari kelas model itu merupakan extend dari kelas CI model. Sehingga kalau sebuah file yang model namanya adalah product underscore model, maka nanti membuat kelasnya itu adalah kelas product underscore model extend CI model. Baru kurung buka, kurung tutup. Kemudian di dalam kelas biasanya ada metode. Isi metode adalah function. Metode di dalam sebuah kelas ditulis dengan huruf kecil. Jika lebih dari satu suku kata, maka gunakan underscore. Sebuah kelas produk model yang disimpan di dalam file produk model.php, maka contohnya punya dua kelas, yaitu adalah punya dua metode. Contohnya adalah find sama get expired product. Find kalau itu metode diawali dengan huruf kecil. Begitu juga get expired product diawali dengan huruf kecil. Sehingga penulisan lengkap ya, nama sebuah model itu adalah disimpan di dalam produk model.php. Isinya adalah kelas produk model ekstensi model. Fungsinya ada public function find, kemudian sama public function get expired product. Oke, sebagai contoh latihan, kita bisa masuk ke latihan berikut ya. Nah, silahkan Anda bisa diklik bagian ini ya. Bentar saya stop share dulu. Kita pindah ke bagian latihannya. Nah, sebagai contoh latihan kita akan membuat sebuah aplikasi yang mengakses data yang disebut dengan aplikasi CLUD atau create, read, update, sama delete ya. Ini aplikasinya create, read, update, sama delete. Kemudian aplikasi create, read, update, sama delete ini kalau kita lihat di sini ya. Struktur tabelnya apa? Contoh sederhana itu adalah ada nama, nomor handphone, tanggal lahir, kemudian golongan, kemudian ada tombol yaitu simpan. Nah, ini di sini kita gunakan bootstrap ya. Nah, untuk supaya kita statement-statementnya tahu yang dipakai di dalam create, update, delete, bisa diklik link bagian ini ya. Link ada student tutorial, kemudian ada code igniter, insert data code igniter. Nah, di sini itu adalah kita mulai dari buat code igniter hello world, kemudian sampai juga akses database ada, yaitu ada insert, ada retrieve, update, delete, dan lain lagi ya. Tempatnya itu saya taruh di bagian link bagian bawah, yaitu studenttutorial.com code igniter insert data code igniter. Kemudian studi kasusnya, contoh aplikasinya adalah
membuat form yang isinya adalah registrasi tamu atau event ya, atau mungkin registrasi eh, pendaftaran puskesmas ya, pasien misalnya. Nah, itu ada nama, ada nomor handphone, ada tanggal lahir, ada golongan. Nah, maka yang pertama kita lakukan, kita buka PHP MyAdmin, kemudian kita buat database ya. Bisa namanya adalah create database CLUD, kemudian create, atau mungkin adalah data pasien, kemudian create. Kemudian berikutnya setelah kita buat nama database-nya ya, contoh aja tadi adalah apa, misalnya kita kasih nama database-nya CLUD, maka berikutnya kita buat tabel. Contoh namanya tabelnya di sini adalah tabel karyawan ya. Tabel karyawan itu berisi field ya, satu yaitu primary key yaitu ID. Kita kasih tipenya adalah integer. Kemudian nama kita isi varchar, misalnya adalah varchar 250. Kemudian nomor HP ini adalah varchar, misalnya 15. Kemudian tanggal lahir, kemudian juga golongan. Misalnya ini adalah kita gunakan varchar 10 ya. Kita lihat tadi di aplikasinya, contohnya di sini adalah golongannya, ini adalah ada golongan A, golongan B, dan sebagainya. Kemudian setelah kita buat, berikutnya ya kita siapkan file HT Access ya. File HT Access ini adalah yang menghandle konfigurasi bagaimana kita mengatur indeks ya. Nah, maka supaya framework itu mengenali ya, kita cek, kita buat file .htaccess. Isi file htaccess-nya adalah rewrite engine on, rewrite font, request file name, ya kemudian minf ya. Intinya adalah supaya itu bisa mendapatkan akses. Kemudian berikutnya adalah kita setting atau kita atur ya, itu adalah kita cek auto load-nya, kemudian bagian auto load library ya kita isi. Untuk library early itu pakai database, kemudian helpernya kita pakai URL. Konfigurasi database jangan lupa. Yang pertama kita set hostname-nya. Ini bisa kita set IP, atau kalau menggunakan lokal bisa kita set localhost. Kemudian berikutnya ya, ini yang sebelah kiri ini adalah konfigurasi awal. Kemudian yang sebelah kanan itu sudah kita sesuaikan dengan database kita. Localhost, kemudian username-nya itu adalah itu kita pakai username default, yaitu adalah yang root. Oke, bagi yang baru masuk atau mendapatkan linknya ya, Anda bisa absen terlebih dahulu. Nanti untuk materi lengkapnya saya sudah membuat recording dari kuliah hari ini ya. Itu nanti akan saya upload. Nah, silahkan untuk membuka atau melihat linknya, itu adalah materi yang di bagian PPKK yang baru masuk ya.
Kemudian diklik bagian link yaitu CLUD dalam framework yaitu yang ke-22 ya. Ke-22 bagi yang terlambat atau baru gabung. Kemudian diklik bagian bawah. Ya, di bagian bawah itu ada kode absennya yaitu 699335 ya. Kuliah hari ini saya sudah mengisi tadi sampai apa istilahnya penjelasan tentang membuat model di dalam framework ya. Nanti materi sama video akan saya upload di bagian link ini. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Kalau sudah bisa membuka, kemudian absen ya. Saya lanjutkan pada hari ini. Nah, ini kita buka ya, kita klik. Kita buat model ya. Yang pertama, saya ulangi lagi. Contoh untuk membuat model itu aplikasi dengan menggunakan CI adalah kita membuat atau menuliskan sebuah form. Dalam hal ini adalah form untuk menyimpan data. Contohnya ini adalah kita bisa buat sebuah form. Di sini ada nama, ada nomor handphone, ada tanggal lahir, kemudian juga selain nama handphone juga tanggal lahir, itu juga golongan. Ini contohnya adalah formnya adalah form karyawan ya. Bisa karyawan, bisa registrasi event, registrasi tamu dan sebagainya. Ini adalah contoh saja. Nah, kemudian kalau studi kasusnya seperti ini, bagaimana kita membuat modelnya? Model yaitu adalah bagian dari framework yang berguna untuk menyimpan dan mengelola data. Oke, yang pertama adalah kita buat database-nya. Contoh ini adalah database-nya, kita kasih nama adalah CLUD, panjangan dari create, read, update, sama delete. Kemudian berikutnya itu adalah kita buat isian dari field-nya. Field-nya ada ID, ada nama, ada nomor HP, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada golongan. Kemudian selanjutnya, berikutnya adalah kita update bagian dari framework yaitu HT Access yang digunakan untuk menghandle atau mengelola hak write dan rewrite ya. Nah, bisa dilihat itu adalah di situ kita siapkan, kita arahkan file indeksnya itu adalah di rewrite tool kemudian indeks PHP. Kemudian berikutnya itu adalah kita cek di bagian autoload. Nih, bagian autoload itu kita konfigurasi ya. Nah, autoload-nya itu kita konfigurasi. Bagian library kita arahkan ke database, sedangkan helpernya kita arahkan ke URL. Kemudian berikutnya kita membuat link atau koneksi ke database. Untuk membuat link koneksi ke database, dibuka yaitu adalah file library yang namanya adalah database.php. Di database.php, ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah defaultnya yang kosong. Sedangkan yang kanan, itu adalah kita sesuaikan dengan database dan tabel yang kita buat dengan PHP MyAdmin. Jadi kalau menggunakan lokal ya kita gunakan hostname-nya localhost. Kemudian username-nya adalah root. Kemudian database-nya adalah
CLUD. Nah, ini adalah kita set ya. Kemudian di B drivernya MySQLi sampai dengan save query true ya. Ya, mungkin yang perubahannya ada di baris-baris atas ini. Kemudian berikutnya base URL ya kita eh, set base URL ini adalah yaitu URL yang mengarahkan kepada aplikasi web kita yang kita bangun dengan framework CI. Nah, ini dinamakan base URL. Letaknya di mana? Letaknya adalah di file config.php. Kemudian, kalau itu sudah base-nya, berikutnya yaitu adalah bagian routing. Routing itu berarti mengarahkan file yang akan menerima request. Nah, kalau defaultnya itu adalah filenya namanya welcome, di sini controllernya ya kita arahkan root default controllernya ke home. Atau istilahnya adalah ke beranda. Kemudian untuk home-nya atau control home kita kasih metode yaitu adalah index. Kita bisa buat sebuah kelas control home dengan cara buat kelas home extend CI controller. Isinya adalah public function index. Function index itu nanti berarti kalau ada orang buka indeks, maka controller ini akan load view home atau biasa disebut juga memanggil view home-nya. Oke, kemudian view-nya. Nah, view-nya kita buat folder, misalnya adalah kita buat folder, new folder, kemudian master di bagian view, kemudian kita beri nama home.php ya. Kemudian header ini biasanya adalah nanti digunakan kalau kita ingin menggunakan apa istilahnya adalah bagian dari bootstrap atau yang tampilan untuk headernya. Isi header ini adalah kita bisa gunakan dengan bootstrap starter template ya, atau biasa juga dengan spadmin bisa ya, isi dengan bootstrapnya. Nah, ini bisa di copy paste di bagian headernya. Nah, ini adalah membuat layout ya, membuat layout untuk view-nya. Kemudian berikutnya kita modifikasi controller home ya. Kalau tadi hanya tampilannya adalah home, nah supaya ada header sama footer kita tambah load view, misalnya master header, kemudian baru isinya home, baru kemudian master footer. Kemudian berikutnya kita buat file tampilan HTML untuk kelas home-nya. Ya, kita bisa buat div kelas container, kemudian kita buat kode HTML-nya. Berikutnya, untuk insert data atau untuk menambahkan data, kita tambahkan satu metode atau function yang namanya adalah create. Nah, di create ini apa aja yang ditampilkan? Yaitu yang pertama header, kemudian yang kedua adalah form untuk create-nya, kemudian sama footer-nya. Nah, kemudian isi untuk nambahkan data seperti apa? Ya, kita buat sebuah form yang isinya ada
nama, kemudian email, kemudian password, dan sebagainya. Ya, kita bisa tambahkan di bagian view-nya atau create-nya ini. Kemudian, ini adalah kode untuk formnya, yaitu metodenya post action dengan base URL adalah home create. Berarti di sini adalah menggunakan controller create. Isinya apa? Nah, isinya ini adalah tag input. Ya. Sampai mulai nama, nomor handphone, tanggal lahir, kemudian golongan, kemudian terakhir adalah tombol submit. Nah, kalau itu sudah, coba kita buka localhost, CRUD, home, create, kemudian kalau sudah tampil ini maka kita bisa cek atau kita bisa tes insert data kita sudah benar secara tampilan. Berikutnya untuk aksesnya kita isi, kemudian kita tekan tombol submit. Ya. Kemudian berikutnya kita bisa nambahkan atau kita modifikasi bagian controller untuk nyimpan ya. Nyimpannya di mana? Nah, kita tambahkan controllernya tadi adalah value create ya. Maka kita tambahkan yang menerima dari metode post tadi. Nah, aksesnya dari mana? Aksesnya adalah di tabel karyawan, maka kita DB insert karyawan. Kemudian berikutnya redirect home atau kita panggil dari halaman form utamanya. Ya. Kemudian berikutnya ya, untuk input simpan kita bisa modif, kita tambahi ya. Mulai judulnya adalah form create, kemudian berikutnya adalah simpan, kemudian kita cek untuk metode postnya sudah sama belum dengan controller create. Nah, kalau sudah kita tes, tekan tombol simpan. Nah, kalau datanya sudah masuk ke dalam tabel, berarti contoh model kita atau CLUD kita sudah benar. Kalau masih salah, dicek kembali, terutama adalah di controller create. Ya. Nah, sehingga tujuan dari studi kasus ini adalah kita akses tabel dengan menggunakan metode model dari CI. Baik. Kemudian berikutnya ya, nah, untuk misalnya kode, kemudian berikutnya adalah instruksi, perintah, dan sebagainya. Silahkan bisa dicek di sini ya. Misalnya perintah-perintah apa aja yang ada di CI, kita bisa lihat di bagian student tutorial ini. Nah, ini ada mulai dari session, kemudian connect, kemudian insert ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, menyocokkan. Kemudian untuk studi kasus yang lain, ya, studi kasus yang lain kita bisa buka di bagian ini. Kemudian kita masukkan di sini banyak ya, ada satu yaitu model function from controller. Kemudian ada my notes code CLUD dengan code igniter. Ataupun juga membuat misalnya create lead, update, delete dengan code igniter. Ya. Nah, itu kita bisa lihat kalau misalnya kode kita salah. Nah, kalau misalnya kesulitan, di sini juga disertakan satu tutorial
belajar CLUD dengan memanfaatkan CI. Nah, video lengkapnya dari materi kuliah hari ini nanti akan saya tambahkan di bagian bawahnya absensi ini, sehingga bagi yang terlambat atau tadi misalnya gabung Zoom-nya bagian belakang, nanti bisa buka kembali pada materi yang ada di dalam blog. Oke, jadi sekali lagi ini adalah contohnya ya. Nanti coba buat tabel sederhana saja, karyawan, kemudian isinya adalah nama, nomor handphone, tanggal lahir, kemudian golongan, kemudian dibuat modelnya, kemudian controller dan juga view. Kalau sudah bisa nyimpan berarti latihannya sudah benar. Oke, baik. Mungkin itu untuk hari ini. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Ini ada, coba ya, yang saya panggil bisa di open cam ya. Andika Mariano. Ya, Pak, hadir, Pak. Hadir, ya, oke. Kemudian Fatin Muhasibi Putra. Iya, Pak. Oke. Kemudian berikutnya adalah Frederick Jonathan Susanto. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Gabriel Immanuel Osvaldo. Iya, hadir, Pak. Kemudian ada Ligal Arnata. Hadir Pak. Pak izin bertanya Pak, untuk latihan tadi itu juga dikumpulkan ke seperti biasa ya Pak? Iya, seperti biasa, nanti videonya saya embedkan ke materi ini ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Baik, kemudian Muhammad Hafid Rosadi. Iya, Pak. Ya. Kemudian Muhammad Hidayat. Hadir, Pak. Ya. Ini di antara ini yang hadir di Zoom Synchronize ini, yang posisi ada di kampus siapa ini? Semuanya ada di kampus? Saya di kampus, Pak. Iya Pak, saya juga di kampus Pak. Oh, di kampus. Oke. Di kampus juga, Pak. Ya, oke, baik. Untuk apa? Minggu depan ya kita hibrid ya, tapi saya akan datang ke kampus. Jadi kalau misalnya mau kampus silahkan, tapi mengikuti online seperti biasa, nanti absen sama apa istilahnya link materi akan saya berikan juga di blog. Baik, kemudian sebagai sebelum saya mengakhiri ya, sebagai acuan, ini saya akan share screen lagi supaya Anda tidak bingung ya. Sudah kelihatan? Sudah ya? Ya. Jadi untuk awal di CI ini adalah kita bahasnya adalah struktur dari MVC yang ada di framework. Itu adalah materinya ada di 16, 17, 18 ya. Kemudian untuk membuat view ya, itu ada di 19 sama 20. Saya ingin tanya, kemarin itu kalau nggak salah diisi oleh asisten, yang view-nya sudah dibahas atau belum ya? Atau sudah dicoba atau belum? Membuat view. Terutama menggunakan Bootstrap atau juga menggunakan style sheet SB admin. Sudah pernah dibahas atau belum sama asisten?
Minggu lalu hanya disampaikan tugasnya aja, Pak, tapi nggak ada penjelasan dari asisten. Oh, enggak dikasih penjelasan. Tapi sudah bisa mengerjakan atau belum? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Oke, ya udah. Bisa. Kemudian berikutnya kalau itu apa view-nya, kemudian yang model itu adalah di 21 sama 22 ya. 21 22 itu adalah model dengan satu tabel. Nah, nanti berikutnya studi kasusnya itu adalah di bagian 23 sama 24 ya, studi kasusnya. Ini minggu depan kita akan bahas satu lagi studi kasus yang sudah mulai dari eh, controller, kemudian view sama model. Nanti kalau itu sudah, kita mungkin akan beranjak ke bagian ini dulu kayaknya ya. Sebelum Laravel kita bahas tentang framework Google ya, atau Google Apps Script ya. Tuh. Kalau bagi yang katakanlah apa istilahnya kesulitan, ya silahkan untuk dibuka kembali, dipelajari. Intinya adalah kita nyoba dengan latihan-latihan dari studi kasus ya. Karena tidak cukup kalau kita hanya apa istilahnya belajar dari pemahaman saja, tetapi tanpa mengerjakan studi kasus. Jadi lebih baik ini banyak bisa lebih paham kalau kita menggunakan studi kasus. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak ada untuk materi model di dalam framework CI, saya cukupkan sekian. Sedangkan materi dari awal pertemuan ini bagi yang terlambat, nanti saya update di link blog tadi. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Iya, sama-sama.